Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada, teman-teman para pecinta IT. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, kita ketemu lagi. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa namanya? Kita belajar bersama-sama tentang HTML. Ya, seperti kemarin sudah kita lakukan di tutorial yang pertama yaitu pengenalan HTML. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas lagi tentang kita lebih lanjut lagi belajar tentang HTML. So, hari ini kita akan belajar apa? Kita langsung saja ke videonya. Let's check it out. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT. Oke, teman-teman, sesuai yang sudah disampaikan di intro ya, eee, kita akan membahas tentang apa itu tag, kemudian atribut dan elemen pada HTML. Oke, kita siapkan dulu sebuah file untuk HTML. Nah, ini kebetulan saya sudah kita ulang ya untuk mengetikkan seperti biasa. Kita ulang mulai dari tanda seru, doc, tipe, kita ketikkan HTML di sini. Kemudian kita buat tag HTML. Kemudian kita tutup dengan tag HTML. Oke. Kemudian langkah yang pertama, yang kedua berikutnya setelah membuat tag HTML adalah kita membuat tag head ya, atau kepala. Kemudian kita tutup dengan head. Kemudian kita buat lagi agak ke dalam yaitu title ya, untuk menuliskan judul. Oke, kita tutup dengan tag title. Kemudian kita di sini belajar HTML, tag, atribut, dan elemen. Oke, misal seperti ini. Kita buat tag, atribut, dan elemen. Oke. Nah, ini untuk judulnya. Oke, saya hilangkan komennya saja. Belajar HTML, tag, atribut, dan elemen. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan posisi next? Kemudian kita buat body dulu, body kita tutup bagian next, body juga ya, kita tutup dengan body. Nah, oke, baru kita akan letakkan beberapa ini adalah struktur tag HTML. Nah, apa itu tag ya? Apa yang dimaksud dengan tag? Tag adalah sebuah penanda awalan atau akhiran dari sebuah elemen. Nah, di sini misal contoh ini head. Head itu selalu ditutup dengan tag head. Jadi dengan slash head. Kemudian untuk title selalu ditutup dengan tag title. Ini yang disebut dengan tag ya. Penanda awalan dan akhiran. Nah, nanti ada beberapa tanda di mana tidak harus ada akhiran. Contoh BR ya, kayak kemarin yang di video sebelumnya. BR itu hanya tag depan, tidak ada akhiran. Nah, itulah yang disebut dengan tag. Jadi teman-teman memastikan untuk nanti penggunaan software ini, software Notepad++ ini juga bisa menggunakan software lain selain Notepad++. Ya, tapi karena kita harus paham dulu konsep dari HTML, yang perlu kita pelajari adalah benar-benar kita memahami dulu konsep HTML. Nah, yang tadi kita bahas adalah yang pertama adalah tag ya. Kita bahas tag. Inilah yang disebut dengan tag. So, next kemudian setelah kita tahu, jadi banyak sekali untuk ada tag pembuka. Jadi tag kalau dari struktur nih ya, struktur ini adalah tag, ini tag pembuka dan isi dari tag itu, kemudian tag penutup. Inilah yang disebut dengan tag. Sekali lagi, tag pembuka, kemudian isi, kemudian tag penutup. Oke. Kemudian yang berikutnya, misal kita mau membuat di body ini kita mau membuat judul
judul halaman webnya adalah misal eh apa namanya, kita buat heading satu, ya, misalnya heading satu, H1, kemudian kita buat belajar HTML, tag, atribut, tag, atribut, dan elemen. Oke. Nah, ini elemen. Oke. Tag tutup H1, kita tutup slash H1. Nah, oke, kita simpan dulu, kemudian kita taruh di folder yang sudah ada, yaitu belajar tag, atribut, dan elemen. Oke, kita tutup .html. Nah, kita cek tadi di Doni 20. Oh, ini ya, belajar tag. Nah, di sini ini hasilnya belajar tag, HTML, atribut, dan elemen. Kemudian di sini belajar untuk isi yang pertama adalah heading 1, yaitu H1. Tampaknya kan saya ubah menjadi hurufnya besar semua. Ya, saya close dulu. Saya ganti dengan hurufnya besar semua, capital. Belajar HTML tentang tag, atribut, dan elemen. Ya, kita tutup slash H1, kemudian kita tutup. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Oke. Nah, kita perbesar seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini secara otomatis, secara default berada di rata kiri, ya. Nah, kita akan coba untuk membuat di rata tengah. Maka perlu kita tambahkan di sini, ya, kita tambahkan jadi sebuah tambahan di sini untuk align, sorry, jangan insert nanti align, belajarnya tetap ya, belajar. Kita ketikkan align sama dengan tanda petik center. Oke, kita tutup. Hasilnya seperti yang kita simpan. Ya. Oke, secara otomatis karena alignmentnya kita ganti ke center atau ke tengah, berarti otomatis di sini hasil dari halamannya adalah ke tengah. Nah, di sini kita menambahkan align center. Oke. Tag, sekali lagi tag penanda, tag depan H1, kemudian ada isi, belajar HTML, tag, atribut, dan elemen adalah isi, kemudian tag ke itulah yang disebut tag. Nah, usahakan di dalam proses membuat membuat tag ini, usahakan menggunakan huruf kecil. Jadi biar rapi ya, biar lebih rapi. Huruf kecil, hindari menggunakan huruf besar. Jadi usahakan menggunakan huruf kecil. Nah, oke. Jadi dengan demikian untuk kita tambahkan tadi alignment, align. Oke, kita akan coba lagi menambahkan setelah ini akan kita menambahkan HR. Oke, kita simpan, kemudian oke, kita tambahkan garis HR. HR digunakan untuk membuat garis. Kemudian dengan seperti ini kita bisa melihat dulu untuk
dari H1 align center, di situ ada beberapa yang disebut dengan atribut. Apa itu atribut? Jadi atribut khusus ya. Atribut adalah modify atau menambahkan, eee, misalnya contoh alignment center, ini adalah salah satu contoh atribut. Jadi atribut adalah tambahan ya. Jadi jenis-jenis atribut sendiri ada beberapa yang disebut dengan apa namanya, elemen ada. Jadi nanti tentunya atribut adalah tambahan ya. Jadi digunakan untuk menambah kondisional atau menambah beberapa kondisi yang ada di tag di dalam tag. Oke. Kemudian jadi untuk sekali lagi adalah kalau bisa dibilang eee, bisa dengan kata lain bahwa atribut ini adalah modify atau modifier perilaku untuk menentukan perilaku sebuah elemen. Nah, kemudian elemen sendiri apa? Elemen adalah komponen yang menyusun dokumen HTML. So, oke, kita sekarang akan mencoba lagi untuk membuat apa namanya? Membuat beberapa tampilan. Nah, ini misal sebelum HR kita tambahkan di sini, kita misalkan H3, kemudian kita align sama dengan center. Ya, kita tutup, kita tuliskan pengenalan tag elemen dan atribut. Oke. Kita tutup H3 ya, H3. Jadi kita sisipkan dulu H3. Kita refresh. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian di bawah garis kita akan coba untuk tambahkan. Di sini saya menggunakan H2. Ya, oke. Kalau alignment kiri kita tidak perlu tambahkan, ini sedikit salah, sorry. Slash H3. Kemudian di sini saya tambahkan slash H2. Kemudian saya ketikkan di sini pengertian dari oke. Kemudian kita ketikkan pengertian dari tag adalah jadi tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen pada HTML. Oke, kita tambahkan dulu di paragraf baru. Ya, oke, kita tutup dengan P. Kita cek dulu, kita refresh. Oke. Tag adalah sebuah penanda awalan pada akhiran. Oke, tampilannya seperti itu. Oke. Jadi untuk teman-teman mengecek langsung, tidak usah di close juga tidak apa-apa. Ini adalah salah satu trik juga untuk kita tetap bekerja up to date, cuma di refresh atau di reload ya, setelah kita melakukan editing pada HTML-nya. So, next kita akan coba tambahkan dulu untuk pengertian tag ya. Tanda tag diawali dengan kurung siku, yaitu seperti ini. Tag. Lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang ditambah. Oke, nah untuk tentunya untuk misal seperti ini kita tambahkan saja BR ya, misalnya lalu kurung siku, enter. BR digunakan untuk membuat garis baru dan di sini
BR ya, baris baru. Karena di sini kita ya kita tambahkan BR. Kalau kita tidak tambahkan BR, kalau kita di sini berarti kita cut, kita masukkan ke dalam di dalam teks. Oke. Kita reload. Nah, dia bertambah ke kanan. Ini bedanya BR dan tanpa BR. Kita tutup dulu dengan tanpa titik. Nice. Jadi kalau kita minimize, dia menyesuaikan tampilan web ini, menyesuaikan lebar dari, jadi ini menyesuaikan. Next, kemudian kita tambahkan. Nah, kemudian akan kita tambahkan di situ apa namanya, paragraf baru. Oke. Ya, oke. Kemudian kita tambahkan di situ adalah pengertian elemen. Nah, jadi elemen dalam HTML. Nah, kita ingat bahwa HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Jadi elemen juga kadang bisa sebagai node yang merupakan salah satu jenis. Jadi kalau bisa dibilang ini akan saling keterkaitan ya antara elemen, kemudian atribut dan tag. Sekali lagi, tag adalah penanda akhir dan awalan dan akhir, dan kadang ditambah dengan modifier atau modifikasinya itu dah. Modifikasi itulah yang disebut dengan atribut. So, kita tambahkan teks. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam teks pembuka. Oke, atribut juga disebut apa tadi? Modifier. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku sebuah elemen. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. So, nah, dengan demikian, oke, ini adalah salah satu contoh kita membuat. Nah, misal di sini ya, di sini ada pengertian tag dan elemen. So, sekali lagi bahwa kita ingat tag adalah penanda awalan dan akhiran dengan tanda siku. Di dalamnya terdapat modifier yang disebut dengan atribut. Nah, dari komponen-komponen tersebut itu yang disebut dengan sebuah elemen. Jadi elemen adalah komponen-komponen menyusun. So, kita akan coba tambahkan HR untuk menambah garis lagi. Kemudian kita tambahkan bagian bawah lagi. Ya. So, nah, kita akan mencoba, misal kita buat kata-kata jadi di sini kita kan ada underline ya, underline U, kita ketikkan U, kemudian jadi untuk underline-nya misal ya oke, kita sisipkan underline, kemudian U, backslash slash U, kita tutup dengan tag U ya, tag U untuk underline. Pada ini kita pada teks ya, pada teks ini merupakan pada teks ini merupakan teks yang bergaris bawah. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh. Ya, oke. HR, jadi di sini teman-teman kita bisa
HR adalah untuk menambahkan horizontal garis ini. Kemudian pada teks ini bergaris bawah. Ya, kenapa bergaris bawah? Karena di sini ada tag U. Di sini ada tag U, kita tutup dengan slash U. Kemudian untuk menciptakan italic atau bergaris miring, ada atribut bergaris miring. Nah, jadi kita juga misalnya kita buat I, kita tutup dengan tag I, slash tag I, kemudian kita sisihkan teksnya pada titik. Pada teks ini menggunakan atribut cetak miring. Oke, ini menggunakan atribut cetak miring. Kita refresh. Oke, kita berikan dulu P biar dia di paragraf baru. Kemudian kita tutup juga di belakangnya slash P. Oke. Save. Iya, di bawahnya ya. Pada teks ini merupakan garis bawah, kemudian teks. Oke. Pada teks ini merupakan atribut cetak miring. Nah, kemudian misal cetak tebal. Nah, cetak tebal sama, kita ketikkan P, kita tutup dengan slash P. Kemudian kita cetak tebal berarti kita menggunakan bold atau B kecil ya, B kecil. Kita tutup juga dengan tagnya adalah slash B kecil. Jadi teman-teman selalu diingat bahwa untuk tag penandanya adalah penanda awal dan akhir selalu ditutup dengan slash dengan huruf depan yang sama, kecuali BR ya, BR HR itu tidak ada penutup. Boleh ditutup, boleh tidak. Oke, kita coba ketikkan pada teks ini. Pada teks ini menggunakan atribut cetak tebal. Klik save. Kita refresh. Ya, di sini cetak tebal. Oke, sekali lagi. Kemudian kita buat lagi HR untuk menggaris bawah. Oke, next. Oke, kita refresh. Iya, oke. Next, kemudian kita buat sebuah sebuah link. Nah, jadi kita misal saya kunjungi dulu, misal kita akan kunjungi sebuah web, misalnya apa ya, yang lagi ini misalnya Kemenpora Republik Indonesia. Nah, kita akan coba ini kemenpora.go.id. Oke, kita klik halamannya di sini ya. Oke, nah untuk kita akan coba membuat sebuah dari halaman webnya membuat link nanti, termasuk ini hanya sekilas saja karena kita masih membahas atribut dan atribut dan tag dan elemen, tapi di sini hanya bersifat sebagai contoh saja ya. Kita akan membuat sebuah link yang digunakan untuk posisi melari ke dari menuju ke halaman kemenpora.go.id. Kita ketikkan misal seperti ini, kita untuk membuat sebuah link adalah A spasi href, kemudian di situ diisi sama dengan, kemudian Anda petik, saya kopikan yang tadi ya, kemenpora.go.id adalah linknya, kemudian saya ketikkan tagnya, teks ya, teks nama dari linknya apa, misalnya ini adalah ketikan website Kemenpora Republik Indonesia. Oke, kemudian jangan lupa ditutup dengan hashtag, kita tutup dengan hashtag. Kita siapkan dulu, kita save dulu, kemudian kita klik refresh. Nah,
Di sini ada tulisan dari website Kemenpora RI di sini, yang begitu kita klik akan melakukan link ke www.kemenpora.go.id. Kita coba klik. Iya. So, jadi langsung menuju kemenpora.go.id sesuai dengan di sini. Kita back, kita ulang. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa membuat contoh dari website yang lain. Ini hanya sekedar contoh saja untuk membuat link ya, membuat linknya seperti apa. Oke. Jadi ini atribut. Jadi beberapa atribut dan apa namanya elemen. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk dari atribut untuk membuat link. Oke. Next, setelah kita membuat link, kita akan mencoba untuk menyisipkan gambar. Bagaimana caranya? Meskipun di sini hanya bersifat sebagai contoh saja, jadi tidak menjadi materi utama. Nanti akan kita bahas juga materi utama untuk menyisipkan sebuah sebuah gambar. Jadi nanti memang ada khusus nanti video yang akan saya buatkan khusus untuk menginput gambar. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian kita ketikkan lagi bagian bawahnya, misalkan saya siapkan foto saya di D dan Doni 20. Di sini ada Doni JPEG ya. Oke, sudah saya siapkan gambar JPEG-nya kecil. Doni JPEG. Oke, sudah saya siapkan gambarnya. Kemudian di sini tag yang digunakan adalah image, jadi img ya. Kemudian source-nya dari mana? Source adalah sumbernya dari mana. Ya. Kalau bisa kita ketikkan adalah, kalau tadi tanda petik selalu di dalam tanda petik ada ketik D tanda petik Doni. Ini foldernya Doni 20 dari sumbernya. Kemudian kita kan doni.jpg. Nah, nanti apakah berhasil atau tidak kita coba. Ya. Kemudian kita tambahkan atribut width, lebarnya berapa, width kita tambahkan lebarnya misalnya 50. Kemudian kita tutup dulu untuk .jpeg-nya. Kemudian width-nya kita tambahkan 50. Kemudian height HD kita tambahkan juga 50. Oke, kemudian kita tutup tanda. Kita save dulu. Apakah berhasil loading gambar? Ya. Oke, di sini gambarnya ternyata berhasil. Berarti saya misal kita sisipkan P dulu. Kemudian di sini saya bagian belakangnya juga saya tutup dengan P. Biar dia ke bawah. Iya, oke. 50 ini misal saya perbesar menjadi 200. Gambarnya terlalu kecil ya. 200. Modif lagi. Save. Iya, oke. Mungkin lebih kecil dikit ya, 150. Oke, 150. Kemudian 150. Nah, oke. Oke teman-teman, silahkan dicoba. Selamat mencoba dulu untuk untuk kita belajar mulai dari yaitu tag, atribut, dan elemen. So, sekali lagi pada kesimpulannya bahwa tag adalah penanda. Sekali lagi, tag adalah penanda dari komponen HTML, yaitu ini seperti ini. Contoh tag adalah body, tag body ini adalah tag. Kemudian elemen adalah atribut adalah modifier, misal seperti ini ya. Jadi ini di dalam tag ada atribut. Atribut adalah modifier, misalnya H1 align center, ini sudah ditambah dengan atribut modifier untuk melakukan elemen. Sedangkan elemen adalah penyusun, elemen adalah komponen penyusun dari
HTML tersebut. Ya, jadi teman-teman tidak usah bingung. Oh berarti jadi elemen adalah komponen penyusun HTML, kemudian tag adalah penanda awal dan akhir, selalu ada tagnya, dan atribut adalah modifiernya. Oke, demikian tadi kesimpulan. Jadi kalau dari pengertiannya ya, tag adalah sebuah penanda, sekali lagi elemen. Jadi kita pahami dulu sehingga benar-benar nanti pada saat kita bisa melakukan sebuah proses pembuatan website, kita sudah bisa memodifikasi. Oh ini mau tak modifikasi nih, misal dari teksnya akan saya ganti warna, berarti nanti kita berhubungan dengan atribut color. Kemudian di sini ya, tadi atribut contoh atribut untuk garis bawah adalah U, kemudian teks miring adalah I, kemudian teks cetak tebal adalah bold. Kemudian menyisipkan gambar menggunakan image search dan linknya dia menggunakan tag html. Oke, demikian teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, itu tadi teman-teman. Hari ini kita sudah membahas tentang yaitu tag, atribut, dan elemen pada HTML. Jadi seberapa penting, dan ternyata memang benar-benar penting banget ya kita memahami dari konsep dasar HTML, kemudian mulai dari tag, kemudian ada elemen, kemudian ada atribut. So, kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya tentang HTML. So, jangan kemana-mana, tetap di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. See you.